Nah, itu tadi merupakan pengelolaan data pada menu admin. Kita bisa mengklik menu utama bila tidak ada kegiatan administrasi di menu admin. Lalu kita keluar, kita klik kembali untuk kembali ke menu awal. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan pengelolaan data pada menu ketua. Kita klik tombol ketua. Berikut merupakan tampilan dari login menu ketua. Di sini juga terdapat beberapa button yang memiliki fungsi sama seperti button di menu login admin. Kosongkan untuk membersihkan field secara keseluruhan. Sekarang saya akan memasukkan username ketua dan passwordnya. Kita klik login. Nah, bila username dan password tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan pesan berupa username dan password salah. Sekarang kita kembali untuk memasukkan username dan password. Kita klik login. Bila password dan username benar, maka sistem akan memunculkan menu ketua. Di menu ketua terdapat 3 data master dan 4 data laporan. Saya akan mendemonstrasikan pengelolaan pada data admin. Dalam form data admin ini, ketua memiliki hak akses dalam pengelolaannya, seperti menyimpan ataupun menambahkan data baru, mengubah data, dan menghapus data. Kita coba untuk menambahkan data baru. Username dan password di sini diperuntukkan untuk admin dalam melakukan login ke dalam sistem. Sekarang kita klik simpan. Maka data akan berhasil tersimpan ke dalam table maupun ke dalam database. Sekarang kita coba ubah data yang baru saja kita input dengan mengklik data pada table. Kita klik ubah, maka data akan terubah. Selanjutnya, tombol bersihkan berfungsi untuk membersihkan seluruh field yang terisi secara bersamaan. Kita klik, lalu kita klik bersihkan, maka field akan kosong. Selanjutnya, kita akan coba untuk mencari data yang baru saja kita masukkan. Klik data. Dan untuk menghapus, kita dapat menghapus data dengan mengklik data pada table, lalu klik tombol hapus. Maka data akan terhapus. Selanjutnya, kita akan mengelola data simpanan. Form info simpanan berhubungan dengan transaksi simpanan pada menu admin. Di sini berisikan tentang informasi simpanan. Kita akan memasukkan data baru. Kita klik simpan.
maka data akan tersimpan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengubah data dengan mengklik data pada tabel. Lalu klik ubah dan data akan terubah. Lalu selanjutnya kita input data pada kolom pencarian untuk mencari data yang ingin kita cari. Kita akan mencari data yang baru saja kita input. Nah, maka tabel akan memunculkan data tersebut. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus data yang baru saja kita input dengan mengklik data pada tabel, lalu klik tombol hapus, maka data akan terhapus. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan pengelolaan data pada data pinjaman. Data info pinjaman merupakan menu yang berisi data-data informasi pinjaman, dan menu ini berhubungan dengan menu transaksi pinjaman pada menu admin. Sekarang kita coba untuk menginput data baru. Kita tulis kode pinjaman. Jumlah pinjamannya lama pinjaman 5 bulan dan bunga pinjaman 2%. Kita klik simpan, maka data berhasil tersimpan. Selanjutnya kita akan mengubah data yang baru saja kita input dengan mengklik data pada tabel. Kita klik ubah, maka data akan otomatis terubah. Selanjutnya kita akan mencoba button bersihkan. Klik button bersihkan. Jadi button bersihkan memiliki fungsi untuk membersihkan field dari tulisan secara keseluruhan dan secara bersamaan. Selanjutnya kita akan cari data yang baru saja kita input. Maka data akan tertampil pada tabel. Setelah itu kita akan coba untuk menghapus data yang baru saja kita input dengan mengklik data pada tabel, lalu klik hapus, maka data akan terhapus. Selanjutnya kita akan melakukan pengelolaan pada menu laporan. Pertama kita akan mencoba mengelola laporan anggota. Pada menu ini terdapat button laporan tahunan yang berfungsi menampilkan data per tahun. Kita klik button laporan tahunan, maka data per tahun akan muncul di tabel. Lalu button laporan bulanan yang berfungsi menampilkan data per bulan, dan button laporan mingguan yang berfungsi menampilkan data per minggunya. Di sini karena administrasi anggota belum ada yang terjadi di setiap minggu, maka data pada tabel kosong. Di sini ketua koperasi juga dapat menyesuaikan pengecekan laporan dengan mengubah tanggalnya dan klik pada button cari.
klik cari, maka data akan tertampil pada tabel. Selanjutnya, pada kolom pencarian kita dapat mencari data. Maka data akan muncul pada tabel. Kemudian untuk tombol cetak digunakan untuk mencetakkan laporan. Kita akan coba untuk mencetak laporan per tahun. Klik tombol cetak. Maka sistem akan menampilkan laporan anggota per tahunnya. Ketua koperasi dapat mencetaknya langsung maupun menyimpannya dalam sebuah file. Selanjutnya kita berpindah pada laporan transaksi simpanan. Sama seperti laporan anggota, pada laporan transaksi simpanan terdapat juga button laporan tahunan yang berfungsi menampilkan data per tahun, dan button laporan bulanan yang berfungsi menampilkan data per bulannya, dan button laporan mingguan yang berfungsi untuk menampilkan data per minggunya. Dan sama seperti sebelumnya, ketua juga dapat menyesuaikan pengecekan laporan dengan mengubah tanggalnya dan klik button cari. Sini kita akan mengubah tanggal dari bulan 1 Juni sampai dengan 1 Juli. Kemudian klik button cari. Karena data pada periode ini tidak ada, maka tabel tidak menampilkan data apapun atau kosong. Selanjutnya, pada kolom pencarian kita dapat mencari data yang ingin kita cari. Kita ketik nama anggota unit. Maka tabel akan menampilkan data dengan nama anggota unit. Kemudian kita akan mencoba untuk mencetak laporan bulanan. Klik button laporan bulanan, kemudian klik cetak. Sistem akan memunculkan laporan bulanan dari transaksi simpanan. Ketua koperasi dapat mencetaknya secara langsung maupun menyimpannya ke dalam bentuk file. Selanjutnya, kita akan berpindah pada menu laporan transaksi pinjaman. Sama seperti menu sebelumnya, button laporan tahunan pada menu laporan transaksi pinjaman berfungsi untuk menampilkan data per tahun, dan button laporan bulanan yang berfungsi untuk menampilkan data per bulan. Kemudian button laporan mingguan yang berfungsi untuk menampilkan data per minggunya. Kita akan mencoba untuk mengecek laporan dengan mengubah tanggalnya. Kemudian klik cari. Dan ini merupakan data laporan transaksi pinjaman periode 1 Juli sampai dengan 1 Agustus. Kemudian pada kolom pencarian ini berfungsi untuk mencari data pada tabel. Kita akan coba mencari data.
maka tabel akan memunculkan data dengan nama anggota Deswanti. Kita juga dapat mencari berdasarkan nomor anggota, kemudian kita akan mencoba untuk mencetak laporan per minggu. Klik tombol cetak dan sistem akan memunculkan laporan transaksi pinjaman koperasi per minggunya. Kemudian ketua koperasi bisa langsung mencetaknya maupun menyimpannya dalam sebuah file. Lalu kita akan lanjut ke laporan transaksi angsuran. Pada menu laporan transaksi angsuran juga terdapat button-button dengan fungsi yang sama seperti menu laporan sebelumnya. Button laporan tahunan yang berfungsi menampilkan data per tahun, dan bulanan memunculkan data laporan transaksi per bulannya, serta mingguan yang menampilkan data per minggunya. Dikarenakan tidak terjadi administrasi transaksi angsuran per minggu, maka data pada tabel akan kosong. Dan kita input data pada kolom pencarian. Maka data dengan nama Purwanto akan muncul pada tabel. Atau data dengan nomor anggota BA0002 akan muncul pada tabel. Kemudian kita akan mencetak laporan per tahunnya. Klik button cetak, maka sistem akan menampilkan laporan transaksi angsuran per tahunnya. Ketua koperasi dapat mencetaknya langsung maupun menyimpannya dalam sebuah file. Klik menu utama untuk kembali ke menu awal dari menu ketua. Kemudian kita klik button keluar untuk keluar dari menu ketua, dan kembali untuk kembali ke menu awal dari aplikasi. Oke, cukup sekian demonstrasi dari aplikasi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.